Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Pasca Debi Cabelita Huta Barat dari Program Studi Diploma 3 Akuntansi 2019, kelas 427, nomor presensi 19. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai unsur-unsur perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama adalah penghasilan neto. Penghasilan neto adalah penghasilan yang akan dihitung pajaknya pada akhir tahun. Dalam pengertian penghasilan neto ini tidak termasuk penghasilan final yang bersifat final dan bukan objek pajak. Penghasilan menurut ketentuan ini dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, penghasilan neto dari kegiatan usaha. Contohnya, usaha fotokopi, servis mobil, supermarket, dan lain-lain. Untuk menghitung besar penghasilan netonya dibagi menjadi 2, yaitu jika wajib pembukuan, yaitu omset WPOP mencapai 4,8 miliar atau lebih, dihitung dari laba neto atau keuntungan. Jika tidak wajib pembukuan, yaitu omset WPOP kurang dari 4,8 miliar, penghasilan neto dihitung dengan menggunakan norma dikalikan omset. Yang kedua, penghasilan neto dari pekerjaan bebas. Contohnya, dokter, konsultan, artis, olahragawan, dan lain-lain. Untuk menghitung besarnya penghasilan neto WPOP yang melakukan pekerjaan bebas, sama dengan penghitungan penghasilan neto dari kegiatan usaha. Yang ketiga, penghasilan neto dari pekerjaan dalam hubungan kerja. Contohnya, karyawan swasta dan PNS. Untuk menghitung besarnya penghasilan neto, yaitu dengan menghitung komponen penghasilan tersebut, yaitu penghasilan bruto dikurang pengurang penghasilan bruto atau biaya. Yang keempat, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dapat berupa bunga, royalti, sewa, dan lain-lain. Jumlah penghasilan neto untuk penghasilan ini biasanya sama dengan jumlah penghasilan brutonya. Yang kelima, penghasilan neto luar negeri. Contohnya, penghasilan sewa apartemen di luar negeri. Unsur yang kedua yaitu zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dapat menjadi pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan neto sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Namun sebaliknya, zakat yang diterima oleh orang pribadi merupakan penghasilan bukan objek pajak. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Unsur yang ketiga yaitu status kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang pertama, kakak atau kepala keluarga, yaitu suami istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Yang kedua, HB atau hidup berpisah, yaitu dalam hal suami istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, perhitungan penghasilan kena pajak atau PHKP dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu status PH atau pisah harta dan penghasilan, yaitu apabila suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Yang keempat, status MT atau memilih terpisah, yaitu jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Selanjutnya, penggabungan penghasilan anak atau anggota keluarga. Penggabungan penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya dari manapun sumber penghasilannya. Yang dimaksud anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Lalu, penggabungan penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami dengan status kewajiban perpajakan kakak atau kepala keluarga. Unsur yang selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Menurut PMK 101/PMK 010/2016,
Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut. Untuk memudahkan, besarnya PTKP yang berlaku biasanya ditulis dengan notasi dan besaran angka rupiah sebagai berikut. Angka 0, 1, 2, atau 3 menunjukkan jumlah tanggungan wajib pajak. TK adalah tidak kawin, yaitu untuk diri wajib pajak sendiri. Untuk wajib pajak kawin, notasinya adalah K disertai jumlah tanggungan. KI adalah notasi untuk PTKP di mana penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Ketentuan PTKP. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat, diberikan tambahan PTKP untuk paling banyak 3 orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Selanjutnya, penghitungan besarnya PTKP di atas ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun atau pada awal bagian tahun pajak. Untuk orang pribadi, tarif pajak diatur dalam Pasal 17 UU PPH. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. PPh terutang. Sampai di sini kita telah mengetahui bahwa penghasilan kena pajak atau PHKP adalah penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian dikurangi PTKP. Penghasilan kena pajak inilah yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung besarnya PPh terutang. Jadi, PPh terutang adalah PHKP dikalikan tarif pajak yang berlaku. Unsur yang terakhir adalah kredit pajak. Yang termasuk kredit pajak ialah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dan pajak yang dipotong atau dipungut. Jenis-jenis kredit pajak adalah PPh pasal 21 yang tidak final, PPh pasal 22 yang tidak final, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 angsuran, dan PPh pasal 26 untuk SPLN yang menjadi SPDN. Sekian video pembahasan kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Created using Powtoon.